Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membuat presentasi tentang video perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Tidak memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita masuki ke tahap pembahasan. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi bangsa itu sendiri. Berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1448 sampai 1965. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1945. Saya ulangi, sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Dalam bab ini akan dibagi dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI-TII, dan peristiwa G30S PKI. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz, vested interest, merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Sekarang mari kita bahas suatu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada 1948 sampai 1965 yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Masuk poin yang pertama, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Poin yang kedua, pemberontakan DI-TII. Cikal bakal pemberontakan DI-TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Vakum kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya, ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam, Negara Islam atau DI, dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakir pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo.
Pemberontakan ini dilakukan karena memang memerlukan waktu lama untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu Khan Muzaffar tewas tertembak dalam suatu penyegerapan. Pemberontakan yang terkait dengan DI atau TII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DI TII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontak ini menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga 1963 saat Ibnu Hajar pemimpinnya tertangkap. Timbulnya pemberontakan DI atau TII Kalimantan Selatan ini sungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1945 saat Angkatan Laut Republik Indonesia Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 6 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan terhadap mantan anggota ALRI terhadap anggota KLRI Divisi 6 terjadi. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintahan menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Bioro. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan Wakil Presiden Muhammad Atta pada tahun 1950, Perdana Menteri M. Natsir pada 1951, bahkan Soekarno pada tahun 1953 menyampaikan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Bioro melakukan kontrak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Bioro dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu Daud Bioro kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan. Poin yang ketiga, Gerakan 30 September pada tahun 1965 G30 SPKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam Gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI tahun 1965 ini. Yang pertama, Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Cohen Hotzapel. Teori ini menyatakan bahwa G30 SPKI hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pimpinan gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung, yang menyatakan bahwa para pimpinan Angkatan Darat hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidup sederhana. Yang kedua, dalam Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh Indonesia. Karena itu, CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno.
Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan antara Inggris dan Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S-PKI adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Di masa itu, Soekarno memang telah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori ini dikemukakan teori ini dikemukakan antara lain oleh Greg Paul Grant. Yang keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Deg and John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat karena PKI dekat dengan Soekarno. Partai ini pun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Sri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadikan sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam, Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang." Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada peristiwa besar esok harinya. Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S-PKI. Bahkan pada 6 Oktober 1965 dalam sidang kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan oleh teori Chaos. Dikemukakan antara lain oleh John D. Legge. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S-PKI. Kejadian ini hanya merupakan hasil dan perpaduan antara seperti yang disebut Soekarno. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapat yang menyatakan bahwa Soeharto adalah dalang gerakan 30 September antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya Indonesia Tragedi. Menurut Brian May, terdapat kedekatannya hubungan antara Letkol Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September 1965 dengan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Yang ketujuh, dalang gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S-PKI, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Dua, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Poin yang pertama, pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya sudah berasal dari tentara Belanda atau Kenil yang tidak setuju dengan pemberontakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. Poin yang kedua, peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari Kenil, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara-negara Indonesia Timur atau NIT. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara Kenil bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS. Poin yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS.
Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CH RS Somokil pada April 1950. Pada tahun 1950, RMS didukung oleh mantan pasukan Kenil. 3. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Poin yang pertama, pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan kemudian ini ternyata meluas pada tuntunan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vence Samuel. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya seperti Syafiruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Poin B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dalam kondisi unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Baiklah, sampai di sini saja video presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.